asisten praktikum dari mikrobiologi. Kembali lagi bersama saya Rizky Sukmajaya dan rekan saya Gina Pitasari. Berikut adalah video yang harus kalian saksikan untuk praktikum kali ini. Selamat menyaksikan. Praktikum mikrobiologi, mikroba tanah, penggunaan mikroorganisme lokal sebagai pupuk organik cair untuk pembuatan kompos. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan mol atau mikroorganisme lokal dalam proses pembuatan kompos. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kalian merumuskan hipotesis terlebih dahulu dari percobaan yang akan dilakukan. Kegiatan praktikum kali ini terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan 1, pembuatan POC dengan mol, dan kegiatan 2, menguji pengaruh POC terhadap pembentukan kompos. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan 1 yaitu terdiri dari alat dan bahan berikut ini. Nah, sebelum melakukan penelitian, kalian harus melakukan riset mengenai komposisi dan bahan dalam pembuatan mol dan kompos. Cari dan simak berbagai video tutorialnya jika diperlukan. Selanjutnya, cari tahu mengenai kriteria dan indikator kualitas mol dan kompos yang baik dalam hal warna, aroma, bentuk, tekstur, dan kriteria lainnya. Data ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai produk hasil pengamatan praktikum kali ini. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan oleh asisten praktikum sebagai tutorial dalam pembuatan POC dari bahan mol, di mana terdiri dari alat yaitu botol air mineral dengan ukuran 1,5 liter, kemudian beker gelas, lalu cawan petri, kemudian spatula dan neraca digital. Lalu bahan yang dibutuhkan terdiri dari air, lalu air cucian beras, gula, kemudian buah busuk, lalu dage atau nasi yang telah berjamur, dan tapai. Nah, takaran yang digunakan menggunakan sumber dari Kurniawan tahun 2018 di mana menyatakan bahwa kandungan air yang berkarbohidrat dan air yang mengandung glukosa dengan perbandingan 1:1, lalu larutan gula dengan perbandingan 5 sendok makan gula per 1 liter, kemudian tapai 1 ons per liter, lalu nasi berjamur atau dage 2,5 ons per liter, dan buah yang telah membusuk yaitu sebanyak 100 gram per liter dari Arifan et al. Tahun 2020. Nah, langkah pertama jika telah menemukan sumber yang tepat untuk menentukan skala dari bahan-bahan yang akan digunakan, maka disiapkan bahan-bahan yang akan dibuat, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Lalu dimasukkan air gula dan air cucian beras dengan perbandingan 1:1 ke dalam botol, di mana masing-masing bervolume 250 ml. Kemudian, takaran dari masing-masing bahan disesuaikan dengan volume yang dibutuhkan. Setelah semua bahan disesuaikan, kemudian dihaluskan, cukup dengan meremas-remas bahan yang dibutuhkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol.
Setelah semua bahan masuk ke dalam botol, kemudian botol dikocok lalu didiamkan kurang lebih selama 1 minggu. Lalu diamati bagaimana perubahan yang terjadi. Buka tutup botol selama beberapa saat setiap hari selama proses pengamatan. Mengapa hal ini penting untuk dilakukan? Silahkan coba dijawab. Berikut adalah POC yang telah didiamkan selama 1 minggu. Kemudian diamati bagaimana aspek warna, aroma, bentuk, tekstur, dan lainnya setelah 1 minggu. Kemudian bandingkan dengan indikator dari POC yang siap digunakan dari sumber yang telah kalian pilih. Kegiatan 2. Pengaruh penggunaan POC terhadap pembuatan kompos. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini terdiri dari sampah hijau, sampah coklat, dan sampah limbah rumah tangga, lalu alat untuk membuat lubang, dan POC yang telah dibuat. Disiapkan 2 buah lubang sama besar pada tanah dengan kisaran diameter 10-30 cm dan kedalaman 50-100 cm. Diisi kedua lubang tersebut dengan sampah organik seperti dedaunan kering, rumput, sisa makanan atau sampah sisa dapur dengan komposisi jenis sampah dan jumlah yang serupa pada kedua lubang. Dimasukkan POC pada lubang pertama dan air pada lubang kedua dengan volume yang sama. Tujuan penambahan air ini adalah sebagai kontrol untuk percobaan. Kemudian kedua lubang ditutup untuk memastikan agar air tidak masuk dan kelembabannya terjaga. Setelah 7 hari dilakukan pengamatan kembali pada kedua lubang. Pengamatan dilakukan melalui beberapa kriteria, diantaranya yaitu warna, aroma, bentuk, tekstur, dan kriteria lain sesuai dengan sumber yang telah kalian telusuri. Hasil pengamatan suhu pada kompos lubang pertama yaitu 26,9 derajat Celcius, sedangkan hasil pengamatan suhu pada lubang kompos kedua yaitu 26,6 derajat Celcius. Hal ini hampir sama dengan suhu tanah sekitar saat itu, yaitu 27 derajat Celcius. Bentuk dari kompos kedua lubang hampir sama, belum hancur sepenuhnya. Namun, semua warna dari daun yang tadinya hijau telah menjadi coklat. Perbedaan terlihat pada kadar air. Kadar air di lubang pertama lebih banyak dibanding kadar air di lubang kedua. Di lubang kedua terdapat salah satu organisme yang berperan dalam pengomposan, yaitu cacing. Baiklah adik-adik, sekian untuk video kali ini. Tetap semangat, jangan lupa laporannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.